Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait, guru kita bersama al-muhtaram wal mukarram Kiai Haji Wahyuddin Syam, begitu pula kakak beliau Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Mahmudin Syam, beserta segenap para kiai, para asatid, para sesepuh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, asatid, guru-guru kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah jaga zahir batinnya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saat ini kita berada di bulan Rajab. Saudara, kita sama-sama sering melantunkan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ya Allah. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Amin ya Rabbal. Saudara, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandingkan antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan? Kalau memang mintanya berkah di bulan Rajab, kenapa doanya Nabi nggak minta berkah di bulan Rajab saja selesai? Kenapa Nabi nggak mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab ya arhamar rahimin? Kalau memang minta berkah di bulan Sya'ban saja, kenapa Nabi nggak mengatakan Allahumma barik lana fi Sya'ban ya arhamar rahimin? Selesai. Kalau memang doanya minta disampaikan ke bulan Ramadan, kenapa nggak langsung saja Nabi mengatakan Allahumma ballighna Ramadan? Tapi kenapa Nabi ketika doa digandengkan antara Rajab, Sya'ban dengan Ramadan? Saudara, ternyata ada rahasia di balik itu, ibadallah. Para ulama menyebutkan
bahwasanya antara Rajab, Sya'ban dengan Ramadan satu sama lain nggak bisa dipisahkan, saudara. Bahkan ulama memberikan perumpamaan. Apa kata ulama? Rajab syahruz zara, wa Sya'ban syahruz saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Ulama memberikan perumpamaan, Bapak Ibu sekalian. Kalau diibaratkan orang bercocok tanam, biasanya mulai dari menebar benih. Setelah menebar benih, tanaman tumbuh. Begitu tanaman tumbuh, disiram. Begitu disiram, dijaga dari hama, akan tumbuh panen. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ulama mengumpamakan Rajab, Sya'ban, Ramadan demikian, saudara. Kata ulama, Rajab syahruz zara. Rajab itu ibarat waktunya kita menebar benih, saudara. Wa Sya'ban syahruz saqi. Kalau di Rajab sudah menebar benih, maka Sya'ban waktunya menyirami apa yang sudah kita tanam. Sedikit demi sedikit mulai tumbuh, disiram, saudara. Jangan sampai kering, saudara. Dijaga, jangan sampai kena hama, saudara. Begitu disiram, dijaga, tumbuh. Ramadan syahrul hasad. Maka Ramadan waktunya kita panen, ibadah Allah. Apa panennya? Panennya mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan al-'itq minan nar, dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Alhamdulillah. Makanya kalau mau sukses di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, pengen dapat Lailatul Qadar, mulainya bukan hanya dari awal Ramadan, tapi mulainya dari sekarang, saudara. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqqaf, apa kata beliau? Man 'azzama haqqallah fi Rajab, waffaqahu Allah lil qiyam bihaqqi Sya'ban. Wa man 'azzama Sya'ban, waffaqahu Allah lil qiyam bihaqqi Ramadan. Siapa yang mengagungkan bulan Rajab dengan menunaikan hak-haknya, dia tebar itu benih, saudara. Apa kata ulama? Waffaqahu Allah lil qiyam bihaqqi Sya'ban. Allah akan berikan dia taufik di bulan Sya'ban, saudara. Bagaimana caranya kita menebar benih di bulan Rajab, saudara? Caranya dengan taat perintah Allah. Jangan tinggalkan apa yang Allah perintahkan. Jangan lakukan apa yang Allah larang. Dan Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab waktunya beristighfar. Sampai-sampai ulama mengatakan, saudara, di antara amalan yang paling bagus di bulan Rajab, istighfar paling sedikit sehari semalam 70 kali, saudara. Rabbighfirli warhamni wa tub alaiyah. Kalau nggak bisa pagi sekali, malam sekali, minimal malam sekali. Rabbighfirli warhamni wa tub alaiyah. Dibaca 7 kali, 70 kali. Minta ampunan Allah, minta rahmat Allah, minta diterima taubatnya kepada Allah, saudara. Rajab syahrul istighfar. Siapa yang mengagungkan bulan Rajab dengan menghidupkan syiar-syiar Allah, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, maka ibarat sudah menebar benih, saudara. Kalau benih sudah ditebar, maka bulan Sya'ban dirawat benih tersebut, disirami. Dengan apa disirami? Dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, jangan maksiat. Dan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Karena kata ulama, saudara, firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menurut sebagian ulama turunnya di bulan Sya'ban, saudara. Makanya sebagian ulama mengatakan bulan Sya'ban adalah bulannya sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dirawat itu yang sudah tumbuh, saudara. Kalau nanam di bulan Rajab, dirawat di bulan Sya'ban, begitu masuk Ramadan, dia puasa, jalankan puasa, dia salat tarawih, dia tadarus, maka tinggal panen. Apa panennya? Mendapatkan Lailatul Qadar. Nggak sampai di situ, saudara. Kalau dapat Lailatul Qadar, maka mendapatkan al-'itq minan nar, pembebasan dari api neraka, saudara. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita semua bisa panen, insyaallah. Amin ya Allah.
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tapi kalau Rajabnya berantakan, biasanya Syabannya berantakan, saudara. Kalau Syabannya berantakan, na'udzubillah min dzalik, biasanya Ramadannya berantakan, na'udzubillah min. Orang yang nggak nanam, bagaimana mau panen? Orang yang nggak nanam, bagaimana mau panen? Nanam saja tidak, lalu dirawat pun tidak, bagaimana mau panen? Orang yang panen hanya orang yang menanam, kemudian dirawat tanamannya, baru dia bisa panen. Kalau nanam tidak, merawat tidak, bagaimana bisa panen? Begitulah perumpamaan kita. Kalau Rajabnya kita tidak perhatikan, Rajab masuk, maksiat terus jalan. Sya'bannya kita tidak perhatikan, Sya'ban masuk, maksiat tidak berhenti. Bagaimana mau dapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan, saudara? Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang Pandeglang jelas atau tidak? Faham atau tidak? Siap menanam di bulan Rajab? Siap menebar benih di bulan Rajab? Siap menjaga tanaman di bulan Sya'ban? Siap panen di bulan Ramadan? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sholawat dikit banget. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang pertama saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Kita jam sabaraha itu. Ini kalau di Jakarta, Bu, jam segini bencong pun make upnya udah luntur, Bu. Orang Pandeglang jam 12 baru mulai tablik akbar, ngaji, lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Udah malam. Lanjut, Bu. Itu barudak banyak yang udah ngantuk gitu. Lanjut. Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar dulu semangatnya semua Pandeglang, semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Ini luar biasa, di sini ibu-ibunya lebih semangat dari bapak-bapak ini. Masya Allah, ini tanda, ini pertanda. Berarti di sini suami-suaminya takut istri semua. Masya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, ibu-ibu banyak yang jawab cuma 10, jangan-jangan sisanya kuntilanak. Bu, damang Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dikasih berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Ini recian-recian Islam ramai banget nih. Siap lanjut? Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudara, saat ini umat Islam sedunia yang jumlahnya lebih dari 1,5 miliar orang, saudara, sedang disayat-sayat hatinya, diinjak-injak harga dirinya dengan peristiwa pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia, saudara. Bu, tahu Swedia? Lebak belok kanan, Bu. Cikareo. Swedia di Eropa, Bu. Swedia di Eropa. Ada orang namanya Rasmus Paludan, laknatullah alaih, seorang biadab politikus ekstrem kanan yang Islamofobia, anti-Islam. Apa yang dia lakukan, Bu? Dia bakar Al-Quran terang-terangan dan dia rekam, dia ledek umat Islam sedunia, saudara. Saya mau tanya jawab yang kompak, orang Pandeglang. Kira-kira yang dia lakukan kurang ajar atau tidak? Kurang kencang, kurang ajar atau tidak? Biadab atau tidak? Itu hujan.
Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Apa perlu saya turun hujan-hujanan juga? Hah? Lanjut. Insya Allah setiap tetes hujan yang turun menjadi ampunan buat dosa kita semua, insya Allah. Menjadi rahmat buat kita semua, menjadi berkah buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, ini Rasmus Paludan. Coba tenang dulu, tertib dulu, baru saya lanjut lagi. Tertib dulu, saya lanjut lagi. Siap tertib? Siap teratur? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, ini Rasmus Paludan. Dia terang-terangan bakar Al-Quran, saudara. Dia ledek umat Islam. Bahkan perbuatannya didukung oleh kaum Islamofobia yang ada di Eropa, saudara. Nah, sampai di situ ibadah Allah. Bahkan peristiwa penghinaan terhadap Al-Quran juga terjadi di Swedia, juga terjadi di Denmark, juga terjadi di Belanda. Saya mau tanya orang Pandeglang, jawab ya kompak. Orang Pandeglang Al-Quran dihina, marah apa tidak? Marah apa tidak? Insya Allah. Terkait peristiwa membakar Al-Quran ini, sudah mereka pengen menghinakan Al-Quran. Padahal pada hakikatnya yang hina adalah mereka yang menghinakan Al-Quran, saudara. Al-Quran mulia. Apapun yang mereka lakukan terhadap Al-Quran, nggak akan sedikit pun mengulangi kemuliaan Al-Quran, saudara. Betul? Saking mulia, saking hebatnya Al-Quran, Bu, Pak. Sampai-sampai Al-Quran ini luar biasa, saudara. Tidaklah sesuatu berkaitan dengan Al-Quran kecuali dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah, saudara. Tempat berkaitan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Waktu berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah. Sosok berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Tempat kalau udah berkaitan dengan Quran, lu apa kata Nabi? Al-baitul ladzi quri'a fihi al-Quran yatara'a li ahli as-sama kama taqra'a an-nujum li ahli al-ard. Nabi mengatakan tentang rumah terbaik. Bagaimana itu rumah terbaik ya Rasulullah? Apakah yang paling besar? Bukan. Apakah yang paling mewah? Bukan. Apakah yang paling mentereng rumahnya? Bukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baitul ladzi quri'a fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an terang benderang bagi penduduk langit sebagaimana terang benderangnya bintang bagi penduduk bumi, saudara. Masya Allah. Jadi rumah yang dibacakan Quranmu itu rumah terbaik. Walaupun rumahnya gubuk, walaupun rumahnya di pelosok desa, walaupun rumahnya kecil, walaupun rumahnya masih ngontrak, walaupun rumahnya masih kredit, tapi kalau dibacakan Al-Quran mulia, bercahaya. Sebaliknya rumah gedung sekalipun, mewah sekalipun, milik pejabat sekalipun, kalau tidak dibacakan Al-Quran gelap, saudara. Betul. Mudah-mudahan rumah kita Allah terangi dengan cahaya Al-Quran. Amin ya Rabbal. Makkah Madinah mahbatul wahyi. Makkah Madinah itu tempat turunnya wahyu, saudara. Ayat-ayat Makkiyah turun sebelum Nabi hijrah. 13 tahun Nabi sebelum hijrah turun di situ ayat-ayat kebanyakan di kota Makkah, saudara. Ayat-ayat Madaniyah turun setelah Nabi hijrah. Kebanyakan turunnya di Madinah, saudara. Mahbatul wahyi, Makkah dan Madinah adalah tempat turunnya wahyu. Saya mau tanya, jawab ya kompak. Makkah dan Madinah mulia atau tidak? Agung atau tidak? Pengen ziarah Makkah Madinah? Mudah-mudahan semuanya bisa umrah insya Allah, bisa haji insya Allah, bisa ziarah Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Kenapa Makkah dan Madinah menjadi mulia?
saudara, di antara sebabnya karena Makkah dan Madinah tempat turunnya Al-Quran. Makkah dan Madinah menjadi mulia salah satu sebabnya karena Al-Quran. Tempat berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah. Bicara apa lagi? Waktu. Waktu kalau berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah, saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak, orang pandai bilang, bulan yang paling mulia bulan apa? Bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi bulan paling mulia? Allah buka rahasianya dalam Al-Quran, saudara. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan, kata Allah, adalah bulan diturunkannya Al-Quran, saudara. Ramadan menjadi mulia karena sebab Al-Quran. Malam paling mulia. Malam paling mulia malam apa? Malam Minggu. Malam Lailatul. Kenapa malam Lailatul Qadar paling mulia? Allah buka rahasianya di awal surat, saudara. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, sehingga malam Lailatul Qadar menjadi malam paling mulia, saudara. Luar biasa, saudara. Waktu kalau sudah berkaitan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Tempat berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah. Bahkan dalam hadis, saudara, kalau kita bicara sosok seseorang, kalau berkaitan dengan Quran juga dimuliakan oleh Allah, saudara. Nabi mengatakan dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, saudara. Makanya saya mau ingatkan, alhamdulillah di Indonesia ini di kampung-kampung ada ustadz, saudara. Ustadz-ustadz yang ajarkan Al-Quran, ustadz-ustadz yang ajarkan alif bakta, saudara. Jangan dilihat penampilannya yang sederhana, jangan dilihat rumahnya yang kecil, jangan mentang-mentang gak terkenal lalu kita pandang sebelah mata. Hati-hati, saudara. Belum tentu Habib Kiai yang terkenal lebih mulia di sisi Allah dari ustadz-ustadz tersebut, saudara. Mereka mengajarkan Al-Quran dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sampai ke suul adab. Giliran ada kiai datang dari luar, mobilnya menteng, rame-rame berebut cium tangan. Bagus. Yang nggak bagus sama kiai dari luar taklim, tapi sama ustadz di kampung yang mengajarkan Al-Quran memandang sebelah mata, padahal dimuliakan oleh Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi yang mengatakan, bukan saya, Bu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sosok kalau udah berkaitan dengan Al-Quran mulia, saudara. Malaikat paling mulia. Malaikat apa yang paling mulia? Malaikat Jibril. Apa tugasnya malaikat Jibril? Membawa wahyu. Wahyu yang paling mulia adalah Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi paling mulia karena tugasnya membawa wahyu bersinggungan dengan Al-Quran. Masya Allah. Nggak sampai di situ, saudara. Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, beliau adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nabi yang paling mulia mendapatkan wahyu yang paling mulia, Al-Quran. Wahyu yang paling mulia Allah turunkan kepada Nabi yang paling mulia. Pokoknya segala sesuatu, Bu, kalau udah berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Betul? Waktu berkaitan dengan Al-Quran mulia atau tidak? Tempat kalau sudah berkaitan dengan Quran mulia atau tidak? Sosok berkaitan dengan Quran mulia atau tidak? Makanya Bapak Ibu sekalian, catat omongan saya baik-baik. Siapapun yang memuliakan Al-Quran dengan membacanya, mempelajarinya, mengagungkannya, bahkan mendengarkannya, apalagi sampai membelanya, apalagi sampai mengajarkannya, apalagi sampai memperjuangkannya, siapapun yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi sebaliknya saudara, siapapun yang merendahkan Al-Quran, siapapun yang menghinakan Al-Quran akan dihinakan oleh Allah. Para penghina Al-Quran ingin merendahkan Al-Quran, hina Al-Quran, hakikatnya penghina yang menghinakan dirinya sendiri, saudara. Betul, betul. Masya Allah. Makanya sekarang itu Rasmus Paludan yang di Swedia, Bu, yang membakar Al-Quran, dia pengen hinakan Al-Quran, dia nggak sadar gara-gara menghinakan Al-Quran justru dia yang menjadi hina, saudara. Gara-gara menghinakan Al-Quran justru dia yang menjadi hina. Begitu pula kaum barat yang sebagian dari mereka Islamofobia, anti-Islam, alergi terhadap Islam. Dia dukung penghinaan terhadap Al-Quran, dia dukung pembakaran Al-Quran. Hakikatnya dia sedang menghinakan dirinya sendiri, saudara. Makanya kita lihat sekarang, saudara, masyarakat internasional, masyarakat dunia, semuanya sedang menyoroti Barat, saudara. Barat, khususnya kaum Islamofobia yang ada di sana, mereka dianggap berstandar ganda. Standar ganda ini bahasa halusnya, bahasa agak kencangan dikit, muka dua. Bahasa lebih kencangnya lagi, munafik, saudara. Masyarakat dunia sedang menyoroti perlakuan Barat yang munafik, saudara. Kenapa dikatakan munafik? Ya, Barat ini selalu ngakunya soal toleransi kalau bicara. Kalau bicara soal respect, saling menghormati, saling menghargai. Kalau bicara soal hak asasi manusia, paling menghargai, saudara. Tapi apa yang terjadi? Barat berstandar ganda. Mereka membiarkan penghinaan Al-Quran, bahkan mendukung, saudara. Giliran LGBT yang dihina, Bu, marah luar biasa. Ibu-ibu Pandeglang tahu LGBT, Bu? Bu, Bu, tahu LGBT, Bu? Terong makan terong. Homo, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Jijik atau tidak? Jijik atau tidak? Itu terjadi di Barat, Bu. Orang-orang edan ini terjadi di Barat, Bu. Itu di sebagian negara, Bu, di Eropa. Di sebagian negara di Eropa, pernikahan laki dengan laki disahkan dan dapat buku nikah, saudara. Innalillahi. Saya bukan berhayal. Ini negara Eropa yang katanya hebat, yang katanya canggih, yang katanya maju, tapi terkadang perlakuannya lebih binatang dari binatang, saudara. Laki sama laki nikah, dapat buku nikah. Saya ngebayanginnya aja jijik, Bu. Kalau di Pandeglang, laki sama perempuan nikah rapi, pakai jilbab, bajunya Islami, kemudian setelah nikah dia foto dengan buku nikah. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Nah, ini di Eropa, laki sama laki nikah sah, dapat buku nikah, foto jenggot sama jenggot. Jijik nggak, Bu? Jijik nggak, Bu? Itu begitu ketemu mukanya kresek. Ya Allah, terjadi, saudara. Ini dibolehkan di Eropa. Makanya mereka begitu ada yang anti LGBT, saudara, ada yang memerangi homo, memerangi lesbi, mereka marah. Kemarin di Piala Dunia, Pak, Bu, Qatar, negara Qatar itu tegas, kami menolak yang namanya LGBT, saudara. Apa yang mereka lakukan? Semua atribut LGBT dilarang sama Qatar. Di antara atribut LGBT, bendera pelangi, saudara. Itu dilarang sama Qatar. Bendera pelangi nggak boleh masuk ke stadion. Penonton nggak boleh bawa bendera pelangi untuk dukung LGBT. Dirazia itu bendera, saudara. Saya mau tanya, Qatar melarang LGBT, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Sampai di situ, saudara. Itu di lapangan, FIFA sampai mengeluarkan aturan. Kalau ada pemain yang kaptennya pakai ban LGBT, itu langsung dikasih sanksi, saudara. Diberikan kartu kuning di awal pertandingan, saudara. Masya Allah. Karena kalau di Eropa, Bapak, kalau kita lihat Liga Champion atau pertandingan-pertandingan Eropa lainnya, itu kadang-kadang kaptennya pakai ban LGBT, saudara. Terang-terangan, kaptennya pakai ban LGBT.
LGBT, saudara. Begitu di Qatar dilarang. Siapa yang kaptennya pakai ban LGBT, bendera pelangi, langsung diberikan kartu kuning. Tegas Qatar, saudara. Saya mau tanya, tegas melarang LGBT bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Masya Allah. Makanya negara-negara Eropa marah di Piala Dunia. Jerman marah, protes Jerman. Di pertandingan pertama ketika foto mereka rame-rame melakukan aksi tutup mulut seolah-olah mereka dibungkam, saudara. Akhirnya alhamdulillah gara-gara dia marah LGBT tutup mulut, Allah tutup beneran mulutnya, nggak lolos babak kualifikasi, saudara. Belgia marah protes, bahkan Prancis, salah satu menteri Prancis sebelum final Piala Dunia, saudara, dia bikin di Twitter tulisan, kalau kami Prancis menang Piala Dunia, ketika ngangkat piala kami akan kibarkan bendera LGBT. Untungnya Prancis nggak menang, saudara. Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya fans Messi ya. Saya nggak dukung Messi, Ronaldo. Wah, bercanda. Artinya apa? Terang-terangan didukung LGBT, saudara. Nggak pakai pandang bulu. Makanya Barat tegas. Kalau ada yang menolak LGBT, membakar bendera pelangi yang merupakan bendera LGBT, apa kata Barat? Oh, ini homofobia, ini diskriminasi. Barat rame-rame marah, menggonggong, ini melanggar HAM, hak asasi manusia. Nggak ada namanya hak asasi manusia. Membela homo itu namanya hak asasi monyet, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya kata Ustaz Abdul Somad, orang yang begitu-begitu tuh yang homo tuh jangan dibilang LGBT, kebagusan. Biar malu, kasih julukan yang bikin dia mikir. Apa? Itu kaum PLT, pecinta lobang tai, saudara. Betul atau tidak? Biar dia mikir. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Biar dia mikir, saudara. Yang dia lakukan menjijikkan, tapi dibela oleh Barat habis-habisan. Dibela oleh Barat, saudara. Kalau ada yang menyerang LGBT, habis. Diserang habis oleh Barat, saudara. Masya Allah. Kata mereka apa? Kalau ada yang menyerang LGBT, ini diskriminasi namanya. Kalau ada yang membakar bendera Israel, apa mereka katakan? Oh, ini Yahudi fobia. Marah Barat rame-rame. Giliran ada yang bakar Al-Quran, saudara, apa mereka katakan? Itu namanya kebebasan berekspresi. Saya mau tanya, munafik atau tidak? Orang kompak munafik atau tidak? Buka doa atau tidak? Buka doa atau tidak? Ini sikap munafik seperti ini, saudara, dipertontonkan oleh masyarakat dunia saat ini. Ini adalah adab bagi masyarakat Islamofobia yang anti terhadap Islam. Adab di dunia sebelum adab di akhirat. Na'udzubillah min. Makanya siapapun yang menghinakan Allah akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang menghinakan Al-Quran akan dihinakan oleh Al-Quran, saudara. Dan nggak sampai di situ. Itu si Rasmus Paludan yang membakar Al-Quran, saudara. Baru kemarin dia bakar Al-Quran. Baru kemarin dinantang-nantang Islam. Alhamdulillah Allah buka aibnya, saudara. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata dia sering melakukan chat seks dengan anak laki-laki, melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki. Ternyata PLT juga dia, saudara. Betul atau tidak? Aneh adab atau bukan? Adab atau bukan? Adab di dunia sebelum di akhir. Karenanya siapa yang menghinakan Al-Quran akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Dan siapa yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Masyarakat Pandeglang siap memuliakan Al-Quran, siap mengagungkan Al-Quran, siap memperjuangkan Al-Quran, siap mengangkat Al-Quran, siap takzim kepada Al-Quran. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita petik dari kejadian pembakaran Al-Quran di Swedia, Bapak Ibu sekalian.
Apa pelajaran kedua yang bisa kita petik, saudara? Sebetulnya mereka-mereka yang bakar Al-Quran di Swedia dan yang mendukung perbuatan tersebut, sebetulnya saudara, ini adalah perbuatan yang lahir dari keresahan, kegelisahan kaum Islamofobia, kaum anti-Islam yang ada di Eropa, yang resah dan gelisah, takut melihat perkembangan umat Islam di Eropa, saudara. Oh Bu, jangan ibu pikir orang bule ini orang Islamnya sedikit Bu, jangan salah Bu. Di Eropa saat ini Bu, jumlah umat Islam terus bertambah, luar biasa. Saking banyaknya umat Islam, sampai-sampai saudara, itu ada sebagian agama yang punya rumah ibadah, jamaahnya sudah kosong, dijual rumah ibadah tersebut, dibeli oleh orang-orang Islam. Buat apa? Untuk dijadikan masjid, saudara. Alhamdulillah. Di London, di Inggris, jumlah umat Islam terus bertambah, sampai-sampai ada joke, ada bercandaan bahwasanya saudara, itu London namanya sekarang jadi Londonistan. Ada bercandaan, saking banyaknya orang Islam, seperti di Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, London jadi Londonistan, saudara. Saking banyaknya orang Islam di London, saudara. Di Prancis jumlah umat Islam terus bertambah. Di Jerman jumlah umat Islam terus bertambah. Di berbagai negara Eropa jumlah umat Islam terus bertambah, saudara. Masya Allah, bagus saudara, bagus saudara. Ini makanya mereka gelisah, mereka resah. Apa yang mereka lakukan? Mereka bakar Al-Quran. Tujuannya supaya orang makin jauh dari Islam. Padahal justru sebaliknya, saudara, makin dihina Islam, makin direndahkan Islam. Orang Eropa semakin penasaran dengan Islam, makin belajar Islam, makin banyak yang masuk Islam, saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya sebagian ulama mengatakan punya firasat berdasarkan data yang ada saat ini. Sebagian ulama punya firasat. Apa firasat sebagian ulama? Nanti ke depan, masa depan Islam mungkin ada di Eropa, saudara. Ke depan Eropa, orang-orang Barat, orang bule akan menjadi mayoritas Islam, insya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Habib, apa mungkin seperti itu? Saya nggak kaget kalau seperti itu, saudara. Karena Nabi jauh-jauh hari sudah mengatakan. Apa kata Nabi SAW? La yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar wa la yatrukullahu baita madarin wa la wabarin illa adkhalahu hadzal din bi'izzi azizin aw bidhilli dalilin. Apa kata Nabi SAW? La yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, Islam ini la yablughanna ma balagha al-lail wan nahar, akan sampai kepada semua titik yang dijangkau oleh siang dan malam. Kira-kira ada nggak di atas muka bumi tempat yang nggak dijangkau oleh siang dan malam? Nggak ada siang, nggak ada malam. Ada apakah nggak? Nggak ada, saudara. Semua titik di atas muka bumi pasti ada siang malamnya. Walaupun kadang-kadang berbeda. Di kutub sebelah sini siangnya lebih pendek, malamnya lebih panjang. Di kutub sebelah sini siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek. Tapi ada siang dan malam pasti. Tapi Nabi mengatakan, ini Islam, kata Nabi, akan sampai kepada semua titik yang dijangkau oleh siang dan malam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabi saat itu mengatakan ini di Jazirah Arab, di Mekah, Madinah, saudara. Tempat yang di tengah padang pasir, jauh dari mana-mana, saudara. Saat itu belum ada media komunikasi, belum ada televisi, belum ada sarana lain dan sebagainya. Tapi Nabi sudah mengatakan dengan mukjizatnya Nabi, ini Islam akan sampai kepada semua tempat yang dijangkau oleh siang dan malam. Bahkan apa kata Nabi? Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu hadad din bi'izzi azizin au bidhilli dalilin. Kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, Allah nggak akan meninggalkan satu rumah pun di atas muka bumi illa adkhalahu hadzal din, kecuali Allah masukkan ke dalamnya agama Islam, saudara. Masya Allah, Allah akan sampaikan agama Islam ke semua rumah yang ada di atas muka bumi.
bi'izzi azizin, dengan kemuliaan orang-orang mulia, yaitu mereka yang begitu Islam datang mereka menerima sehingga dimuliakan oleh Allah. Au bidilli dalilin, atau kehinaan orang-orang yang hina datang Islam kepadanya, dia menolak sehingga dihinakan oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Makanya saya nggak kaget Bapak Ibu sekalian, di Eropa Islam dijelek-jelekkan. Mereka pengen bikin gambaran seolah-olah Islam ini bengis, Islam ini teroris. Tujuannya apa? Supaya orang kabur dari Islam, supaya orang lari dari Islam. Tapi faktanya apa yang terjadi? Makin hari umat Islam di Eropa makin banyak, saudara. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin padamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan pernyataan-pernyataan mereka, dengan propaganda-propaganda mereka, dengan syubhat-syubhat mereka. Wallahu mutimmu nurihi, tapi Allah akan sempurnakan cahayanya. Makanya saya yakin, saudara, demi Allah saya yakin, demi Allah, kalau Sabtu hari ini, Sabtu Al-Quran dibakar di Eropa, maka demi Allah besok, saudara, puluhan juta Al-Quran akan masuk ke rumah-rumah orang Eropa dan mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak sekali lagi. Siap kita jadi duta-duta Al-Quran? Siap jadi penyebar-penyebar Al-Quran? Siap jadi pembawa-pembawa Al-Quran? Siap terus kibarkan bendera Al-Quran? Takbir! Sallu ala Nabi. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian ini, saudara. Masya Allah, masih hujan ya? Tapi insya Allah yang kena tetesan air hujan jadi obat, insya Allah. Jadi pengangkat dosa, insya Allah. Jadi penambah pahala, insya Allah. Yang ibu-ibu jadi awet muda, insya Allah. Yang udah 80 tahun jadi 15 tahun lagi. Rame-rame berebut air hujan, Bu. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul. Yang ketiga, saudara, ini, saudara, penghinaan terhadap Al-Quran pada hakikatnya adalah ujian keimanan buat kita, saudara. Ini rame pisan, tete rame pisan. Hati-hati yang ngobrol, saya doain kalau masih ngobrol suaminya kawin lagi. Amin, mo. Enggak, insya Allah semuanya makin disayang sama suaminya. Amin ya Rabbal. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Sudah. Sebetulnya kejadian pembakaran Al-Quran ini adalah ujian keimanan untuk kita. Maksudnya ujian keimanan bagaimana, Habib? Karena Nabi bersabda dalam hadisnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Saudara, pembakaran Al-Quran adalah sebuah kemunkaran, bahkan min akbaril munkarat, termasuk kemunkaran yang paling besar, saudara. Apa sabda Nabi? Man ra'a minkum munkara, siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran hendaknya dia berubah dengan tangannya. Kalau nggak bisa merubah dengan tangannya, dia nggak mampu, setidak-tidaknya dengan lisannya dia protes. Kalau tidak bisa juga setidak-tidaknya dengan hatinya, marah hatinya, tidak terima. Wadzalika adhaful iman. Orang yang hanya dengan hati dia ingkar, hanya dengan ingkar dengan hati saja adalah selemah-lemahnya iman. Saudara, kalau orang yang marah terhadap kemunkaran hanya ingkar dengan hati saja, itu sudah selemah-lemahnya iman. Bagaimana yang diam saja terhadap kemunkaran, saudara? Bagaimana yang tidak ada sikap? Bagaimana yang tenang-tenang saja, adem-adem saja? Lihat Al-Quran dibakar, seakan-akan tidak ada apa-apa. Periksa keimanan Anda, saudara. Makanya nggak kaget kan? Kalau Buya Hamka, Bapak Ibu sekalian, mengatakan, seorang ulama besar Indonesia, Buya Hamka, ketua MUI pertama di Indonesia, saudara,
Ulama tegas istiqamah, benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Buya Hamka? Kalau kamu nggak marah, agamamu dihina, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Ganti dengan kain kafan. Artinya apa? Beliau ngasih syarat. Kamu kalau nggak marah, agamamu dihina, berarti hatimu sudah mati. Kamu ini ibarat bangkai, sudah tidak ada gunanya. Agamamu dihina, kamu tidak marah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, man istughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Kata Imam Syafi'i, siapa orang yang dipancing untuk marah tapi dia tidak marah? Maksudnya dipancing untuk marah di sini bagaimana, Habib? Siapa orang yang dipancing untuk marah, agamanya dihina, syariatnya diinjak-injak, Rasulnya dihina, Tuhannya dihina, dipancing untuk marah dia. Walam yaghdab, tapi dia tidak marah. Giliran dirinya dihina, marah. Giliran kelompoknya dihina, wah siap mati. Giliran ormasnya dihina, wah siap jihad. Tapi Allah dihina, Nabi dihina, syariat Islam dihina, adem-adem saja, diam-diam saja, tenang-tenang saja, nggak ada perasaan marah. Kata Imam Syafi'i, siapa yang seperti itu? Bahwa himar, itu bukan manusia, itu keledai, kata Imam Syafi'i, saudara. Apa itu keledai, Beb? Keledai itu dibawa kuda di atas kambing, saudara. Itu keledai dibawa kuda di atas kambing, makannya rumput, Bu. Suaranya paling jelek, kata Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan suara keledai itu suara paling jelek, saudara. Dihina oleh Al-Quran suara keledai itu, saudara. Makanya ibu-ibu, Bu, besok-besok, Bu, kalau ibu punya suami, Al-Quran dihina nggak marah, giliran kopi telat marah. Kalau punya suami seperti itu, Bu, besok-besok kalau sarapan pagi jangan sediain nasi, Bu, sediain rumput, Bu. Karena bukan manusia tapi keledai. Itu kata Nabi, kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Kata Imam Syafi'i, saudara. Orang yang dipancing marah dengan agamanya dihina, dia tidak marah, keledai. Masya Allah. Makanya saudara, ini saat ini ujian keimanan buat kita. Habib nyuruh kami musuh, Habib nyuruh kami huru hara, Habib nyuruh kami berontak. Bukan, saya nggak nyuruh seperti itu. Saya mau minta Anda marah, tunjukkan kemarahan dengan kemarahan yang positif. Seperti kemarin di Jakarta, Bu, ribuan orang turun demo di depan kedutaan besar Swedia, sampai dia menyatakan apa? Kami juga mengecam. Takut dia, saudara, nggak berani. Turun ribuan orang di berbagai Jakarta, di berbagai wilayah, turun protes, Al-Quran dibakar. Saya mau tanya, seperti itu bagus atau tidak? Bagus. Masya Allah. Tunjukkan kemarahan. Habib, saya Ustadz, Beb, saya sibuk ngajar. Tunjukkan kemarahan di depan murid-muridmu. Ajarkan semangat bela agama, saudara. Habib, saya sibuk ceramah. Tunjukkan kemarahan di mimbarmu. Habib, saya sibuk dagang. Tunjukkan kemarahan dengan hartamu. Beli Al-Quran, bagi-bagikan. Habib, saya sibuk jadi pejabat, Beb, sibuk ngurusin rakyat. Tunjukkan kemarahan dengan jabatanmu. Di Malaysia, Bu, di Malaysia itu luar biasa. Perdana Menteri Malaysia, saya dapat info, begitu Al-Quran dibakar di Swedia, apa yang dia lakukan, saudara? Dia panggil itu menteri-menterinya, dia suruh cetak 1000 Al-Quran, disuruh cetak 1 juta Al-Quran, dia cetak 1 juta Al-Quran, disuruh dibagi-bagikan di Eropa, saudara. Saya mau tanya, seperti itu kemarahannya, bagus atau tidak? Bagus. Tunjukkan. Giliran dirinya dihina, marah. Pribadinya dihina, marah. Hak-haknya dihina, marah. Giliran Islam dihina, Al-Quran dihina, apa dia katakan? Kita nggak usah marah. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Kita ini Islamnya Islam ramah, bukan Islam marah. Keledai. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Oleh karena itu, saudara, sebetulnya Al-Quran nggak butuh kita bela, saudara. Al-Quran itu sudah dibela oleh Allah.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kata Allah dalam Al-Quran, kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan jaga Al-Quran. Artinya apa? Kita bela atau tidak kita bela, Al-Quran sudah dibela oleh Allah, Al-Quran sudah dijaga oleh Allah. Akan tetapi kalau kita tidak bela Al-Quran, maka berarti kita tidak mau mengambil kemuliaan menjadi pembela Al-Quran. Ibadah Allah, bukan Al-Quran yang butuh kita bela, tapi kita yang butuh untuk bela Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu bisa memberikan syafaat. Kalau di dunia kita bela Al-Quran, kita berharap nanti dalam kubur Al-Quran yang akan bela kita. Kalau di dunia kita bela Al-Quran, kita berharap nanti di akhirat Al-Quran yang akan bela kita di hadapan Allah. Dan Allah yang mengatakan di Al-Quran, saudara, intan surullah yansurkum. Kamu bela agama Allah, Allah yang akan bela kamu nanti, saudara. Kita butuh pertolongan Allah. Karenanya kita wajib untuk mencari pertolongan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara membela agama Allah. Kalau kita bela agama Allah, maka Allah akan tolong kita, saudara. Kalau Allah sudah tolong kita, urusan hidup kita semuanya dilancarkan oleh Allah. Dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbal. Karenanya, saudara, saya mau ajak umat Islam, saudara, kalau sampai kedutaan Swedia, kalau sampai Swedia tidak melarang pembakaran Al-Quran, sampai berulang lagi, dan sampai orang yang kemarin tidak juga dihukum, maka saya mau ajak umat Islam dari Sabang sampai Merauke, mari kita gunakan hak konstitusional kita. Kita turun ke Jakarta, rame-rame demo di depan kedutaan besar Swedia. Kita tunjukkan pembelaan terhadap Al-Quran, saudara. Setuju? 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 Siap bela Al-Quran, siap perjuangkan Al-Quran, siap perjuangkan Al-Quran. Karenanya, saudara, kami para habaib, kami para umat Islam, kami para kiai, kami para santri, kami tidak akan pernah berhenti bela Al-Quran, saudara. Nggak peduli, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau dibilang teroris, mau dibilang radikalis, kami nggak peduli. Mau lawannya Eropa, mau lawannya Amerika, mau lawannya planet Mars lagi sekalipun, saudara, kami nggak peduli, saudara. Apapun yang terjadi, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, tak akan pernah mundur untuk memperjuangkan Al-Quran, saudara. Takbir. Oke, saya mau tanya sekali lagi, Pandeglang semuanya siap kita perjuangkan Al-Quran? Siap kita baca Al-Quran? Siap kita pelajari Al-Quran? Siap sebarkan Al-Quran? Siap perjuangkan Al-Quran? Siap Quran? Siap mati untuk Al-Quran? Siap berdarah untuk Al-Quran? Mengangkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya terakhir sebagai penutup, saudara, terakhir sebagai penutup, karena sudah mau jam 1, saudara, ada pengumuman. Wah, jam lebih, Bu. Masya Allah, lanjut, Bu, sampai subuh. Yakin? Betul. Lintai sampai subuh, Anda pulang. Lu pikir gue robot yang sampai subuh? Masya Allah, tapi Masya Allah, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Terakhir sebagai penutup, Bu, saya ada satu informasi yang menyedihkan. Inna lillahi. Saat ini saudara-saudara kita, Bu, yang ada di Turki dan di Suriah mendapatkan musibah gempa besar lebih dari 7, sekian skala Richter, saudara. Dan apa yang terjadi? Info yang terupdate sampai semalam yang saya dapatkan, saudara, itu yang meninggal dunia lebih dari 16.000 orang, saudara. Inna lillahi. Ya Allah, saudara. Itu baru yang meninggal, Bu. Belum yang luka-luka. Belum yang rumahnya hancur. Belum yang ditinggalkan, anak-anak yang menjadi yatim, ibu-ibu yang menjadi janda, kaum laki yang menjadi budak. Luar biasa jumlahnya, saudara. Dan saat ini mereka mengungsi.
Bahkan saya sempat dengar dari Presiden Erdogan, saudara, menyatakan dalam salah satu pernyataannya, 1/10 dari negaranya terdampak dari ini, saudara. Itu mereka kumpul di luar sekarang, nggak berani tinggal di rumah-rumahnya, semua tinggalnya di tenda-tenda, saudara. Padahal saat ini sedang musim dingin, turun salju, saudara. Tapi mereka harus tinggal di tenda-tenda, ibadallah. Makanya kita bacakan Fatihah, kita bacakan doa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Turki dan di Suriah yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terima mereka sebagai syuhada, insyaallah. Allah terima mereka sebagai syuhada. Yang sakit-sakit, yang luka-luka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditinggalkan keluarganya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rumahnya hancur, kendaraannya hancur, barang-barangnya hancur, mudah-mudahan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dijaga tidak terjadi gempa lagi di tempat mereka. Dijaga dari musibah. Dan semua negara-negara umat Islam dijaga dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Karenanya Bapak Ibu sekalian, sambil kita tutup dengan sholawat. Ada hadrat atau tidak? Ada. Sambil kita tutup dengan sholawat, ya, jangan ada yang bergerak dulu dari tempatnya, jangan ada yang bergerak, semuanya tetap di tempatnya supaya kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita tutup dengan sholawat, Ibu, saya mohon doa saat ini. Kami dari FPI, Front Persaudaraan Islam, kami sedang mengupayakan jalan tercepat untuk mengirim bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Turki dan di Suriah. Bantuan yang tercepat, jalur yang resmi dan aman. Karena mereka sedang membutuhkan bantuan, Bu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka kita harus segera bantu saudara-saudara kita. Karenanya sambil kita baca sholawat, saya pengen ajak semua masyarakat Pandeglang. Mari kita bantu saudara kita sesama muslim yang ada di sana. Karena sakitnya mereka, kata Nabi, adalah sakitnya kita juga, saudara. Derita mereka adalah derita kita, karena kita sama-sama umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti ada laskar, tolong laskar yang keliling, gelar sholat sambil sholawat, keluarkan infak terbaik kita untuk kita sampaikan ke saudara-saudara kita yang ada di Turki. Mudah-mudahan infak ini diterima dan menjadi sebab kampung kita aman dari bala, insya Allah. Kampung kita aman dari musibah, kampung kita aman dari bencana. Mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, semua yang hadir diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal. Sama-sama semuanya, semua sambil sholawat, keluarkan suaranya. Siap goncangkan Pandeglang dengan ya. Siap goncangkan Pandeglang dengan sholawat. Semuanya salatullah salamullah Rasulillah. Suaranya keluarkan. Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah. Ibu-ibu jangan pakai sabun, duduk, Bu. Rasulillah. Salatullah. Angkat tangan minta semua. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Rasulillah. Salatullah ala yasin habibi. Sama-sama katakan semua. Allahumma
salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil qasidana salatullah Assalamualaikum ya Rasulullah Salamullah ala yasin habibillah Takbir Allahu Akbar Sallu ala Nabi Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma Allahumma hadina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'usak واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا hajat semua angkat tangan tundukkan kepala masing-masing minta semua hajatnya insyaallah dikabulkan Allah Ta'ala masing-masing minta semuanya minta kepada Allah واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية ثم إلى روح ذكرهم من مرأة والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.